Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa fi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil syarif, qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qani'a bima ataahu Allah wa kama qala. Wa qala asy-syekh bin Abdul Iskandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi ikhdan nasaihi al-madhkurah terangkan iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi ta'ala iyyaka fil asbab min asyahwatil khafiyyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi ta'ala iyyaka fit tajrid in fitatun anil himmatil 'aliyyah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah masjid Fathul Khair di Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah yang cukup, sehingga walaupun dalam suasana pandemi ini kita masih giat melaksanakan sholat bersama di masjid, melaksanakan ibadah sunnah, dan juga istiqamah setia mengikuti pengajian tausiah agama. Mudah-mudahan segala mujahadah ini kita yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kurang kita dalam beramal berbuat diampuninya, dan kita dimasukan dalam surganya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, apabila kita ini bekerja untuk mencari rezeki, janganlah kemudian menomorduakan ibadah. Karena mencari rezeki itu hakikatnya adalah untuk bekal ibadah kepada Allah, supaya kita tentram, kita bekerja supaya tenang ibadah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, apabila seseorang itu bekerja kemudian melupakan tujuan inti hidup yaitu ibadah, menomorduakan ibadah, maka termasuk orang-orang yang rugi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai gara-gara kalian mengurusi anak dan harta, mencari harta, kemudian lupa zikir kepada Allah. Yang melakukan itu adalah orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati. Nah, di dalam Islam kita ini ibadah itu tidak cukup kita lakukan sendiri, tapi juga harus keluarga kita bina ibadah. Bahkan masyarakat juga kita wajib untuk mengupayakan mereka ini menjadi ahli ibadah. Oleh karena itu perlu ada gerakan dakwah, kegiatan majelis taklim, majelis zikir, supaya apa? Masyarakat ini menjadi orang-orang yang ahli ibadah semua. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Nah, ibadah kepada Allah, apalagi menggerakkan manusia, mengusahakan manusia supaya menjadi ahli ibadah,
itu butuh sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Kita mau sholat saja butuh pakaian cukup bisa untuk Allah. Kalau kita ingin mengeluarkan zakat juga harus punya harta sampai nisab. Kita mau membangun masjid juga butuh biaya. Kita mau naik haji juga butuh biaya yang tidak sedikit. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Nah, di dalam mencukupi kebutuhan manusia untuk ibadah kepada Allah dan untuk menggerakkan manusia supaya menjadi orang-orang yang ahli ibadah, maka Allah membagi makom manusia ini menjadi dua. Yang pertama adalah manusia yang berada pada makom al-asbab, yaitu orang-orang yang di dalam mencukupi kebutuhan ibadahnya dan kebutuhan hidup sehari-hari, dia harus bekerja keras, banting tulang, menjadi seorang pedagang jualan di pasar, menjadi seorang nelayan, menjadi pegawai, menjadi anggota DPR, menjadi polisi, dan lain sebagainya. Ini adalah makom asbab, yaitu orang-orang yang di dalam mencukupi kebutuhan ibadah dan hidupnya itu harus bekerja keras. Kemudian makom yang kedua adalah makom tajrid, yaitu manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan sebagai orang-orang yang khusus ibadah, khusus mengajak manusia untuk ibadah, khusus untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, seperti imam masjid, ya, guru Al-Quran, guru tahfidz, pengasuh pesantren, para ustadz yang berdakwah dari kampung ke kampung, mengadakan majelis zikir. Ini adalah manusia-manusia yang ditempatkan oleh Allah dalam makom tajrid. Mereka tidak bisa bekerja karena memang hidupnya itu oleh Allah diberi makom untuk membimbing orang beribadah dan untuk mengajarkan ajaran-ajaran agama. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian Syekh bin Taimiyah mengatakan, jika seseorang sudah diberi taufik oleh Allah untuk berada di makom asbab, bekerja sebagai businessman, tapi sudah diberi taufik oleh Allah, diridhoi, maka dia tidak boleh pindah, putar haluan, ingin menjadi makom tajrid, ingin ibadah tok, itu tidak boleh. Mengapa? Karena makom asbabnya, pekerjaannya ini sudah diberi taufik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa tanda-tanda orang berbisnis, orang bekerja, tapi diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi pekerjaannya itu? Yang pertama, di dalam bekerja itu dia punya niat yang baik, yaitu niat ingin mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Ternyata menurut para ulama, karunia itu lebih tinggi, lebih khusus daripada rezeki. Kalau rezeki itu ada yang halal dan yang haram. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an mubarak. Ya Allah, kami rezeki yang halal, yang luas dan penuh. Mengapa minta rezeki yang halal? Karena rezeki itu ternyata halal. Tapi kalau karunia Allah itu adalah rezeki yang murni halal dan penuh. Sebagian terang dalam Quran surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurul katsira la'allakum tuflihun. Apabila kamu sudah selesai sholat Jumat, maka bertebarkanlah di muka bumi dan carilah karunia
karunia Allah, fadlullah, wadhkurullah katsiran, dan sebutlah Allah banyak-banyak, zikir Allah banyak-banyak agar kalian beruntung. Jadi di sini Allah menggunakan karunia. Nah, karunia Allah itu rezeki yang halal dan sumber barokah. Dengan apa dicapai? Karunia Allah itu diapit dengan dua zikir. Jadi ketika mau berangkat bekerja dia berdoa dulu, sholat duha dulu, ya. Kemudian ketika berbisnis itu juga selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang diperoleh adalah karunia Allah, rezeki yang halal dan barokah. Kemudian yang kedua, tandanya orang yang diberi taufik diberi Allah dalam usahanya adalah dengan usahanya itu dia bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan bisa membantu fuqara dan masyarakat. Kemudian dia juga bisa membantu dakwah Islam, pembangunan masjid atau pondok dibangun, dia bisa membantu panti asuhan dan sebagainya. Kalau orang itu berbisnis kemudian kayak begini modelnya, ya bisa membantu perjuangan Islam untuk teman, itu tandanya diberi taufik dan berkah dalam kerja. Kemudian yang ketiga, la yulhihil asbab an dzikrillah. Bekerja tidak menyebabkan dia itu lupa untuk zikir kepada Allah. Walaupun sebagai seorang manajer perusahaan kaya, kalau datang waktunya sholat, dia sholat. Ada pengajian dia datang, ada majelis zikir dia datang. Yang begini ini menunjukkan dia berbisnis itu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, la yajurul asbab ila ma haramallahu ta'ala. Dia bekerja tidak sampai menuju yang haram-haram. Jadi rezekinya murni halal, bahkan yang subhat pun ditinggalkan. Yang kelima, musahabatul akhyar. Dia selalu berusaha bergaul dengan orang-orang soleh, dengan para ulama, sehingga ibadahnya terjaga. Kalau ada orang seperti ini, bisnismen, tapi senang bergaul dengan para ulama, orang-orang soleh, itu tandanya ada keberkahan di dalam usaha. Dan yang terakhir, mujanabatul asrar. Dia itu menjauhi teman-teman yang tidak baik, yang menyenangkan. Nah, kalau kita oleh Allah diberi pekerjaan yang gampang, ya, kemudian bisa melakukan hal-hal yang di atas itu, berarti kita ini bekerja tapi mendapatkan taufik dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu posisinya, tidak usah pindah haluan, tidak usah kepengen misalnya khusus ibadah tok. Aku bosen urus bisnis, aku tak ibadah tok. Tidak boleh. Mengapa? Karena ini adalah mengingkari karunia Allah. Yang kedua, belum tentu dia dan keluarganya itu kuat kalau dia tinggalkan pekerjaan. Dan yang ketiga, sesungguhnya surga Allah itu tidak hanya diperoleh dengan tahajud, dengan zikir, tapi juga dengan sedekah, membantu orang dan berjuang. Nah, makanya beliau mengatakan, iradatukat tajrid ma'a iqamatillahi ta'ala iya keberasab minas sahwatil khafiyah. Kalau kamu kepengen fokus ibadah, padahal Allah telah memberikan makom kepadamu sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pebisnis, ya, tapi penuh barokah karena Allah yang menempatkan. Kalau kamu ingin ibadah khusus top, nah itu adalah kemauan yang tidak baik dan tersembunyi. Mengapa kok kemauan tidak baik? Ya tadi, karena dia mengingkari nikmat Allah. Sudah diberi pekerjaan yang gampang, masih ingin fokus ibadah. Nah, kemudian keluarganya terlantar. Kemudian sesungguhnya surga Allah itu
juga bisa dibeli dengan sedekah. Maka tidak perlu ingin fokus ibadah. Tidak perlu. Nah sebaliknya, kalau ada orang yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam maqam tajrid, sebagai guru Quran, guru tahfidz, sebagai seorang dai, seorang ustaz, ya, sudah bagus di situ, jangan juga terpukau karena melihat teman bisnisnya itu sukses, kemudian meninggalkan dakwahnya, meninggalkan sebagai guru tahfidz, sebagai guru Quran, sebagai guru ngaji. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang apa tandanya seseorang itu diberi taufik oleh Allah, nah, menjadi dalam maqam tajrid, Allah meridhoi dia dalam maqam tajrid? Apa tandanya? Tandanya yaitu yang pertama, yassarulakal kifayah, Allah memudahkan engkau mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Walaupun kelihatannya tidak kerja, tidak bisnis, hanya ngajar ngaji saja, hanya pengajian rap, hanya ngasuh santri, ternyata ada saja rezeki dari Allah. Cukup kebutuhannya. Untuk makan ada, menyekolahkan anaknya tak bisa. Nah, ini berarti Allah memberikan taufik dan keridhaan kita makom di situ. Kemudian yang berikutnya adalah tidak iri, tidak terpukau dengan kemudiannya kehidupan, ya dengan orang lain. Jadi punya sifat qanaah, ya, tidak suka membandingkan kehidupan dirinya pas-pasan dengan orang lain yang kemudian hidup. Nah kalau orang sebagai guru agama, guru ngaji, guru tahfidz, tapi hatinya oleh Allah diberi sifat qanaah seperti itu, tidak terpukau dengan kehidupan dunia, ya, tidak terpukau dengan teman-temannya yang kelihatan glamour, ini tandanya Allah itu meridho. Allah memberikan taufik kepada orang itu untuk bermakom di situ, menjadi makom tajrid, makom yang khusus yaitu ibadah dan menggerakkan manusia dalam kebaikan dan ibadah. Kemudian tandanya yang ketiga adalah apa? Waktunya itu terisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, ya, penuh dan kegiatan ibadah, kegiatan menghafal Quran, kegiatan mengajar ngaji, berdakwah di mana-mana, kegiatannya penuh dengan itu. Nah, jadi rutinitasnya adalah isinya kebaikan. Nah, kalau orang sudah diberi makom kayak begini, kata Ibnu Athaillah, jangan putar haluan, walaupun kehidupannya kelihatannya pas-pasan. Karena kalau putar haluan, nanti bisa-bisa Allah menunjukkan. Maka beliau mengatakan, irodatukal asbab ma'a iqamatillahi ta'ala iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil. Kalau kamu ingin berbisnis, ingin cari duit berbisnis, padahal Allah menempatkan kamu dalam maqam tajrid untuk ngajar ngaji, ngasuh pondok sebagainya, tapi kamu ingin putar haluan menjadi seorang pebisnis karena terpukau dan kehidupan orang lain, itu adalah turun derajat dari makom yang mulia. Karena menjadi guru ngaji, menjadi ustadz, menjadi pendakwah itu adalah makom yang sangat mulia. Itu adalah pekerjaan para nabi. Nah, oleh karena itu, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, dalam makom apapun yang telah diberikan Allah kepada kita, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang oleh Allah diberi makom sebagai pekerja, sebagai pebisnis, laksanakan pekerja yang baik, ya, sehingga mendapatkan keberkahan dan ridho Allah seperti yang kita terangkan tadi. Demikian juga orang-orang yang diberi makom oleh Allah, makom tajrid, yaitu sebagai imam masjid, sebagai guru tahfidz, guru Al-Quran, sebagai pengasuh pondok, sebagai guru madrasah, juga harus bertahan dalam posisi itu. Jangan kemudian pindah haluan karena kepencut dengan kehidupan temannya yang bisnis, yang sukses. Mengapa? Karena makom tajrid,
sampai guru ngaji, guru pondok, dai, itu adalah makom yang sangat mulia, yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh kehidupan dunia itu pas-pasan, tidak kaya-kaya, tidak kemudian, insya Allah Allah berikan keberkahan dalam itu lain, anak yang soleh, keluarga harmonis, tentram, dan lain sebagainya. Saya kira ini yang disampaikan, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan lillahi hamdan syakir. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluma yanfa'una. Allahumma ij'al awladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa jama'atana wa ikhwanana min ahli al-iman wal fadl wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa la taj'alna ghayran su'i wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma ahyina 'ala al-iman wa amitna 'ala al-iman warzuqna al-istiqamata wa husnal khatimah waj'al akhir kalamina min ba'i ajalina kalimat at-tauhid kalimat al-ikhlas la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adkhilna al-jannata ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.